Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan saya yakin pagi hari ini, kalau kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayatnya yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Sebagai seorang orang Kristen, sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita pasti sudah tahu cerita ini, kita sudah paham cerita ini, cerita firman Tuhan, firman Allah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena kita sudah pernah baca, bahkan sudah sering kita dengar lewat khotbah, lewat renungan-renungan dari hamba-hamba Tuhan. Entah itu dari gedung gereja ataupun dari sosial media. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan pagi hari ini saya beri judul Penyembahan Abraham. Dalam judul perikop yang kita baca ini yaitu kepercayaan Abraham diuji. Apa yang diuji? Yaitu keimanan Abraham. Lewat anaknya Ishak yang disuruh oleh Allah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Kejadian 22 ayat 2 berkata demikian, firman Allah, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Abraham sebagai seorang ayah, setelah mendengar perintah dari Tuhan bahwa anaknya akan dikorbankan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang Abraham yang seorang ayah mendengar anaknya akan menjadi persembahan korban. Anak yang dijanjikan, anak yang ditunggu-tunggu sekian lama, sekian tahun, bahkan anak yang katanya akan menjadi ahli waris, tapi hanya akan menjadi sebuah persembahan korban. Tetapi Abraham tidak berbantah soal itu kepada Tuhan. Abraham tetap melakukan perintah Tuhan. Abraham tetap melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Kita kembali kepada ayat pembacaan kita awal tadi. Dan tibalah Abraham, Ishak dan dua orang lainnya di suatu tempat. Kejadian 22 ayat 5 saya baca kembali. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang." Yang akan saya tekankan di sini yaitu kami akan sembahyang. Abraham dan Ishak akan sembahyang. Ini perkataan iman dari Abraham. Jelas sekali tujuan mereka berdua ke sana untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tetapi Abraham memiliki iman, dia akan sembahyang di sana dan bahwa mereka berdua akan kembali. Dikatakan kami akan sembahyang. Nah, sembahyang di dalam terjemahan King James Version ataupun New King James Version di sana ditulis worship. Worship ini memiliki arti menyembah, memuja atau beribadah. Saya mau masukkan sebuah kata-kata dari seorang hamba Tuhan berkata demikian. Penyembahan Abraham adalah penyembahan yang tidak dalam bentuk nyanyian tanpa perantaraan musik.
melainkan melalui ungkapan iman, ketaatan, dan pengorbanan. Jadi Abraham berkata bahwa mereka akan ke sana akan worship. Nah, dalam New King James Version dikatakan di sana akan worship. Mereka akan menyembah. Mereka akan worship to God. Mereka akan menyembah, memuja, beribadah kepada Allah. Abraham berkata demikian bukan hanya sebuah perkataan biasa. Tapi perkataan Abraham ini adalah perkataan iman. Walaupun Abraham tahu tujuannya ke sana adalah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tetapi Abraham tetap beriman bahwa mereka berdua tetap akan kembali, dan Abraham tetap taat melakukan perintah Tuhan, tetap pergi lakukan perintah Tuhan. Dia tetap persembahkan Ishak sebagai korban. Karena Abraham memperhitungkan itu bukan suatu korban, tetapi suatu worship. Memperhitungkan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memerintahkan demikian rupa kepadanya. Dan kita tahu akhirnya Kejadian 22 ayat 12 sampai 13. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ishak tidak jadi dipersembahkan sebagai korban. Allah menggantikannya dengan seekor domba. Dan terjadi seperti iman Abraham. Bagaimana dengan kita saat Tuhan meminta kepada kita untuk berkorban? Korban di sini yang saya maksud bukan hanya soal uang, berkorban soal uang, tetapi menyangkut waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan hidup kita menjadi perenungan buat kita. Saat Tuhan meminta kepada kita untuk berkorban, apakah kita menganggap korban itu sebagai beban, sebagai suatu beban dalam hidup kita, atau seperti Abraham sebagai worship to God, sebagai penyembahan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua berkat anugerah, kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah, beracaralah dalam hidup kami. Tuntun senantiasa langkah kami Tuhan, berjalanlah di depan kami. Berkati senantiasa gereja kami GPDI COTW Temanggung. Berkati semua pelayan-pelayan yang Tuhan telah percayakan melayani di gereja kami Tuhan. Dari Bapak Gembala, para pengerja, para staf yang ada, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pelayanan di tempat ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Urapan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Tuhan satukan roh kami, Tuhan satukan hati kami dalam kami melayani akan Engkau. Berkati juga setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di GPDI COTW ini Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mata pencaharian, dalam setiap hari-hari mereka, dalam kegiatan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam persoalan permasalahan Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan jalan keluar. Dan dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.